Saudara-saudara, hari ini menjadi pertemuan pertama ya Kalumi Jakarta dengan teman-teman pengurus yang ada di Jakarta. Mulai tahun ini juga kita sudah akan membuat satu pola bahwa tiap kali acara Januari maupun Juni, karena saya ada di Landak ya, maka satu hari akan ada acara temu Kalumi di Ngesengabang lah, Selandak begitu ya. Lalu saya pulang ke Pontianak, akan nginep satu malam, lalu ada temu Kalumi di Pontianak. Ya, lalu saya harap 1 tahun sekali kita juga bisa bikin acara untuk khusus temu Kalumi Jabodetabek. Ya, tapi hari ini kita bikin memang sedikit formal karena ada beberapa hal sekaligus untuk mengingatkan kita bagaimana pertemuan ini bukan saja mensinergi antara realita Kalumi yang sudah ada maupun pengurus, tetapi kita tahu target kerja kita apa yang mau kita capai. Karena itu semua kita berperan serta sebetulnya dan tidak bisa duduk diam atau tidak lagi bisa sekedar membuat sesuatu tanpa strategi yang tepat. Ya, nah di Kalumi juga sama nanti. Kalau sekedar ngumpul Kalumi kan gampang. Ya, habis itu ngumpul lagi kangen-kangenan. Buat apa? Gitu. Ya. Nah, apa yang bisa dicapai? Apa yang bisa digapai? Nah, itu harus jadi pemikiran serius kita. Sama seperti yayasan, kita juga bisa jalan terus apa sulitnya. Ya, selama ada donasi ya selama itu jalan. Tapi apa yang dicapai? Apa yang kemudian mau dibentuk? Perubahan apa? Impact-nya terhadap tempat di mana kita ada. Apakah itu tingkat di kabupaten atau tingkat di provinsi, apalagi di tingkat nasional. Itu harus jadi pikiran kita. Karena Tuhan menyuruh kita jadi garam dan terang dunia. Bukan sekedar datang ke gereja. Bukan sekedar beryayasan. Karena itu tidak terlalu sulit untuk berkhotbah. Ya, saya mau diminta khotbah apapun dalam 1 hari. Tidak usah pakai tema pun bukan pusing. Tapi saya tahu betul Tuhan bukan mau itu. Saya hidup begitu enggak? Itu problem. Maka kalau dia bilang tidak semua orang yang menyebut namaku Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, begitu ya. Itu menjadi pergumulan kita. Nah, kita semua harap hadir lihat di situ. Nah, di dalam konteks kita akan memperhatikan apa yang dikatakan Alkitab. Pertama, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, gitu ya. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, ya. Kita melihat bila tidak ada wahyu ini dalam bahasa Inggris dipakai kata vision. Ya, bila tidak ada visi. Terjemahan ke bahasa Indonesia, wahyu sebetulnya menjadi sangat menarik karena memberi inspirasi yang cukup mendalam. Sesuatu yang diungkapkan, sesuatu yang dibukakan, yang tidak ada di benak kita lalu tapi Tuhan menyatakannya, begitu ya. Tapi pengertian bila tidak ada wahyu ini tidak sama dengan apokalips atau wahyu yang diwahyukan Tuhan untuk ditulis di Alkitab. Tetapi bagaimana saya sebetulnya digerakkan Tuhan melihat apa yang sedang terjadi di sekitar dan bagaimana merespon bertanggung jawab terhadap apa yang sedang terjadi itu. Karena itulah dikatakan kita mesti melihat itu. Tetapi apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu rumuskan tetap saja tidak ada nilainya. Maka dikatakan pula ya, bagaimana dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun dia mengerti namun dia tidak mengindahkannya. Kalau cuma instruksi itu kerjaan orang biasa-biasa saja. Ya. Saya udah ngomong begini, ya nggak penting. Kamu udah ngomong 1000 kali, kamu lakukan nggak? Ya, kesulitan bagi saya mendisiplin orang datang pagi di kantor ini adalah karena saya sendiri sudah kesulitan bangun pagi, sesudah kondisi fisik saya drop. Ya, sehingga saya kecenderungannya jadi datang agak siang kerja malam. Lalu saya mengingatkan terus berharap semua orang lihat saya kerja bukan datang siang terus nggak kerja. Gitu. Nah, ini menjadi satu penting, role model. 1001 kata yang kita ucapkan, tidak satu model yang orang lihat, udahlah percuma. Nah, Kalumi belajar juga nih, bagaimana sebetulnya memikirkan hal itu. Karena jangan lupa, apa yang kurang dari Yesus kalau kita bicara model, teladan gitu ya. Nggak ada yang kurang, tapi tetap aja muridnya memble. Berapa sulitnya membentuk murid-murid itu yang 3,5 tahun belajar sama dia. Sampai dia mati bubar semua. Sesudah kebangkitan, lalu dia naik ke surga. Nah, peristiwa Pentakosta menyadarkan mereka. Barulah kemudian ada perubahan yang radikal pada diri murid-murid. Menemukan jati dirinya. Sehingga menemukan jati diri Kristiani itu bukan hal sederhana. Nah, kita yang di atas membimbing ke bawah. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang nyata. Baru kita bisa mendidik dan membuat itu. Saya kalau ngomong sama anak-anak saya sederhana saja. Silakan kalian lihat Papa, kalau Papa memang kerja seperti kalian itu, ya kalian ikutin.
Nggak ada hak saya ngelarang anak saya malas-malas kalau saya pemalas. Ya, tapi kalau saya misalnya kerja rajin, saya bisa bilang, jangan kamu malas. Dan dia kalau saya ngomong misalnya begitu, dia juga tahu bahwa bapaknya nggak malas. Simpel kan sebetulnya ya. Nah itu yang perlu menjadi satu edukasi dalam sistem yang patut untuk kita pikirkan. Ya, makanya ada pepatah bilang, guru kencing berdiri, murid kencing apa? Itu berlari itu tahun lalu, sekarang salto-salto tuh. Udah nggak tahu lagi kemana air kencingnya, cipratan sana sini. Kenapa? Karena impactnya luar biasa. Kalau dulu guru kencing berdiri, murid kencing berlari, satu yang dia lihat. Sekarang dunia ini dengan kemajuan kecanggihan multimedia, medsos yang ada, jadi satu kesalahan guru itu cuma mengizinkan dia melakukan 1000 kesalahan yang dia lihat di media sosial. Menteri jasunya ya. Satu kesalahan guru membuat dia bisa melakukan 100 yang jahat yang dia lihat dari media sosial. Simpel saja. Makanya ya kehadiran kita itu sangat rawan. Karena itu kita rindu sebetulnya. Kalumi juga bisa menyadari betapa strategisnya sebetulnya kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dengan kesempatan pendidikan yang Tuhan berikan. Karena itu jangan kalian pernah menghina dirimu. Kamu kuliah, jangan pernah berhenti belajar. Terus mau tahu, terus cari tahu. Dan tidak boleh berhenti. Ya, saya kalau mengerjakan sesuatu, saya bukan orang pendidikan. Ya. Tapi saya belajar berguru ke kiri ke kanan dan bertanya orang prinsipnya apa. Saya harus bisa dan tahu pendidikan itu apa. Mestinya gimana. Saya bukan orang keuangan, tapi saya mau belajar dan mau tahu sistem yang tepat itu kayak apa. Karena sebetulnya jalur itu kan sederhana saja ya. Uang terima, uang keluar, sisa apa lebih, itu aja kok. Nggak lebih nggak kurang itu. Cuma lebih kurangnya itu cuma ya mesti ada yang diikutin ya kan. Ini debit bahasanya, ini kredit, lalu saldonya berapa dan seterusnya. Di pendidikan sama kok. Apa sih yang diperlukan di pendidikan? Paling perlu pertama adalah guru yang baik. Ya, baru murid yang untuk diajar supaya bisa jadi baik. Sekolah harap fasilitas baik. Enggak baik pun enggak masalah selama gurunya baik. Nah kadang-kadang kita punya bisa jadi sekolahnya baik, bagus, gurunya enggak baik. Lalu keluarlah murid-murid yang tidak baik-baik. Seperti kalian ini ya. Oh, kalau kalian baik lah ya. Kita bisa melihat bagaimana sebetulnya hal yang sederhana itu. Kurikulum itu apa sih? Cuma menyesuaikan pada situasi peta apa. Kalau dia perlu belajar A, ya kita ngajar A. Kalau kita mau ngajarkan IPA, ya apa sih IPA ya? Tinggal rumusannya kan sederhana kan. Kenapa sih orang belajar IPA? Untuk apa ilmu IPA? Kadang-kadang di prolog pembukaan kelas di sekolah, guru-guru lupa. Lalu ngajar, ya kita matematika ya, anak-anak buka Alkitab, apa buka bukunya? 1+1, kita mulai belajar hitung dulu ya, 1, 2, 3, 1+1 berapa? 2, udah pintar anaknya. Tapi anak itu nggak tahu kenapa ya matematika ini bisa kemana aja ini ilmu, misalnya. Ya. Nah ini yang menjadi penting bagi kita untuk mengingatkan kita supaya jangan hanya melakukan tanpa tahu tujuan atau kegunaan. Makanya kegunaannya apa? Saya dulu diminta ngajar di STP. Saya bikin silabus saya. Ya, saya lihat buku-buku lalu saya belajar. Menarik. Jadi saya bikin silabus saya adalah apa TU-nya, tujuan instruksional umumnya, ada TIK-nya, tujuan instruksional khususnya, begitu ya. Terus pertemuannya kapan, yang mau dibahas apa, bahannya dari mana, bentuknya apa. Diskusi, atau kemudian kelas lalu tanya jawab, atau apalagi yang lain. Ya. Tapi sejujur-jujurnya selama saya kuliah dulu, saya juga nggak pernah dikasih dosen yang begituan. Jadi saya dapat dari mana? Saya nggak belajar dari kampus. Understanding? Saya belajar dari buku yang ada. Jadi nggak selalu yang kita harapkan itu yang bisa membentuk kita itu ada di kampus. Tapi kita nggak boleh berhenti, kita mesti mencari itu juga begitu loh. Bahwa dosen itu nggak mau bikin, ya saya nggak ngerti, tapi saya akan bikin sehingga setiap orang yang pernah berurusan dengan saya sebagai mahasiswa tahu kalau Pak Bigman mah bahannya clear atau apa dan seterusnya. Jelas kan? Besok pertemuannya mau apa, berapa lama, bentuknya apa. Ya, kita ada bentuk kelompok, saya ngajar, mereka tanya. Ada bentuk berapa, saya sampaikan sedikit, lalu kelompok diskusi. Ya, kalau sejarah gereja kita putar video klip. Ada sesinya itu, ada gambarannya.
Ya, sehingga bagi saya misalnya kalau orang belajar bukan soal ditanya ini ingat semua hafal, nggak penting bagi saya. Tapi dia ngerti nggak apa yang dia belajar. Nah, tetapi lagi-lagi saya bukan orang pendidik ya, cuman saya mau baca, saya ngelihat, saya menjelajah. Semua kalian sama kesempatan untuk maju dan besar dan hebat. Nah karena itu, mari kita pikirkan sama-sama di posisi kita. Dan di konteks luasnya dikatakan Alkitab juga dalam Amsal. Kalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tapi kalau penasihat banyak keselamatan ada. Kalau tidak ada pimpinan, memang kita mau jalan kemana? Maka Amsal suka ngejek manusia ya. Manusia, kau lihat itu belalang itu. Loh kenapa? Belalang itu nggak ada pemimpinnya, tapi kalau jalan teratur semuanya. Ya. Nah, saya orang tipe begitu. Dulu saya pernah lagi di Kalimantan, jadi ada satu proyek saya dulu masih kerja gitu. Tiba-tiba lagi siang-siang, rasa gelap. Saya kaget nih kok mendadak gelap gitu kan. Lalu waktu saya lihat saya kasyok juga karena gelap sekali. Wah ternyata belalang loh. Itu udah kayak permadani jalan begitu. Waduh, saya sempat ketakutan. Ya, karena nggak pernah ngeliat belalang sebanyak begitu. Itu sudah pasti bukan ribuan ya. Ratusan ribu atau mungkin jutaan kali. Laung panjang. Kalian bayangkan dari ujung ke sini ya, ini kira-kira 20 kurang 4, 16 meter. Gitu loh, jadi kayak permadani terbang. Kaget saya, selebar kursi begini nih. Jadi kalau kita lihat 3-4 meter kali 16 meter ke belakang, lewat di atas kepala. Gelap itu kan benar-benar gelap. Lalu, tapi saya ngeliat itu dulu, baru pas baca Amsal. Belalang tidak ada pemimpinnya, tapi mereka berjalan teratur. Saya ingat bener loh, karena saya lagi bayangin ya, waktu dia terbang gitu kan rapat gitu, itu sayapnya gimana itu? Masa nggak senggolan satu sama lain? Kita udah jauh aja masih bersenggolan, jatuh gara-gara kawannya. Kalau kau masih begitu, belajarlah sama belalang. Gak ada leadernya tapi bisa. Kita bukan belalang Pak, good. Makanya harus ada leadernya, ada pemimpinnya. Makanya si pemimpin itu punya visi, si pemimpin itu punya teladan yang bisa diteladani. Saya selalu kagum sama Paulus. Teladanilah aku. Waduh, itu hebat. Saya baru bisa ngomong, teladani saya. Saya kerja nggak ada hitung-hitungan. Baru sampai satu sisi gitu ya. Tidak dengan serta-merta semua sisi. Masih banyak sisi lain saya lemah. Maka bisnis saya adalah bagaimana membenahi yang lemah itu. Ya, saya nggak ada waktu ngurusin yang lain-lain, ngeributin, ngomentarin ini itu yang habis-habis waktu kita istilahnya. Ya, kita belajar untuk kerja dan hidup produktif. Karena itulah kalau penasehat banyak, keselamatan ada. Penasehat banyak bukan orang ngomong banyak ya. Terlalu banyak omongan pun pusing kepala kita kan. Penasehat itu menggambarkan kebijakan. Jadi kalau di Alkitab itu disebut penasehat adalah orang bijaksana yang terbukti kebijaksanaan. Jadi bukan sekedar penasehat yang posisi organisasi gitu. Tetapi lebih daripada itu. Ini about quality. Nah ini yang jadi penting. Karena itulah ketika sekolah ini kita dirikan, ya, maka kita memikir anak-anak ini udah selesai, itu semua dikemanain? Sebetulnya buat saya khususnya sebagai pendiri gampang ya. Kalumi SKM sudah bikin nama saya harum kok. Udah cukup. SKM sudah melahirkan sekian alumni, sarjana sekian. Sudah selesai. Ya. Bupati di Kabupaten Landak 2 generasi respect karena apa yang sudah kita kerjakan. Udah puas. 14 tahun, jadi saya bisa duduk-duduk sebenarnya ya. Ongkang-ongkang kaki, bodo amat mau tutup-tutup itu. Udah selesai kan begitu kan. Tapi mana bisa sih kita kerja gitu, karena ini bukan pekerjaan Bing Mansirait. Ini pekerjaan Tuhan percayakan pada saya dan kawan-kawan saya dan kalian sekarang gilirannya Kalumi. Sehingga masing-masing kita harus bisa memainkan peran kita itu. Mau diapain ini? Mau kemana ini? Nah, ini menjadi sangat penting. Oleh karena itulah kemudian kita mendesain lalu mendirikan ikatan kita namanya Kalumi. Saya mau cari falsafah, saya bilang saya mau bikin singkatan. Coba cari buah-buah apa di Kalimantan ini yang khas. Nah, itu namanya buah kalumi. Maka namanya dikasih Kalumi. Ya, saya utak-atik bisa ikatan alumni Makedonia, cocok ya. Udah sikat, masuk Kalumi. Itu ceritanya. Ya saya tanya dulu semua ini, saya nggak tahu itu apa Kalumi.
Sampai sesudah dikasih tahu saya bilang bawa dulu buahnya ke saya. Makan memang buah itu asemnya. Ngantuk itu kamu mau tidur langsung ngecas lagi tuh bangun. Jadi kalau bawa mobil lebih bagus, kan suka ada asinan, ingat nggak? Kita makan-makan supaya ngecas. Jangan, kurang itu. Bawa kalumi. Muatamu melotot habis itu. Syarafmu bangun semua. Nah, itulah mestinya kalumi. Membangunkan, menyegarkan. Udah ini keren banget ini buah dengan falsafahnya. Betul-betul saya, gila ini luar biasa loh ini. Dan dream saya tentu kalian betul-betul jadi kalumi itu. Ya. Jangan sampai orang bilang, asem lu, dasar kalumi. Ah itu repot juga saya. Itu lain lagi judulnya. Jangan kita di sisi itu begitu ya. Jadi didirikanlah oleh teman-teman kalian ya di Notaris John Ferdinand Barus ya di Ngabang. Ya. Tetapi ini baru akte pertama yang kita akan rapikan lagi. Saya sedang susun nanti untuk statuta untuk kalumi. Ini statuta Yayasan Mika sudah ada dan nanti akan dibagikan ya. Saya coba memikirkan semua aspek lalu menuangkannya. Ya. Capek? Yes. Ya. Nah, saya harap anak-anak bikin lalu waktu mereka bikin saya baca, ya saya ngerti bagus usahanya. Tapi memang banyak poin-poin karena memang tentu kurang pengalaman ya. Jadi notaris taruh aja apa yang bisa dimuatkan. Namanya notaris kan template. Sederhana saja kan, ini kopi selesai. 1000 orang datang isinya juga sama. Ya itu standar kerja dia. Nah tapi kita yang akan benahi. Jadi kita akan merapikan itu nanti step by step. Jadi 2015 September nanti 2016 baru 1 tahun umurnya. Ya. Nah misi kalumi, nah, ini dia buahnya ini. Ya. Kamu nggak tahu, baru tahu. Oh Tuhan ampunilah anak daya satu ini. Alah. Ini kalumi, kau baru tahu, aku udah pernah kicicipin. Tapi ini kalau you bikin sayur ya, exciting banget. Ayo Rina, Nona suka masak, beli kalumi itu, pakai. Enak. Apalagi sop asam asam manis. Waduh, sedap banget itu. Kalah, yang lain-lain asam Jawa kayak apa itu, asam-asam beda, asam Kalimantan ini yang enak. Ya. Nah, ini kalumi. Kalumi itu misinya bersifat tunggal, cuma memberitakan Injil Kristus dan beraksi di dalam tindakan nyata yang terlihat, terasa, terukur dan teruji dimanapun kita ada. Itu prinsipnya. Nah jadi kalau di dalam misi kalumi yang kita mau mengerjakan ini, bagaimana kamu jadi saksi Kristus di posisi, di profesi yang Tuhan percayakan pada kalian. Ya, nanti itu ada di buku profilnya Makedonia SKM yang sudah dibagikan kepada saudara semua. Ya, apa itu Sekolah Kristen Makedonia yang sedang digarap oleh Mika. Kita perlu sekarang memang susah, kita nggak bisa jalan kaki lagi nggarap ini. Istilahnya itu udah mesti lari. Larinya bukan maraton, bisa sprint. Lari kencang, saya butuh orang yang mau lari kencang, yang nggak terlalu pusing kiri dan kanan. Saya butuh orang yang lari kencang, yang tahu pokoknya ini buat maju, bisa, buat apa. Itu yang penting. Saya adalah orang yang serba repot memang. Kalau saya kerja terlalu high speed. Nah, orang di sekitar saya kalau low speed jadi keteteran. Orang juga bisa stres dekat saya. Sehingga saya perlu orang-orang yang bisa memahami, memaklumi kemurnian batin ini melayani. Lalu walaupun ngos-ngosan coba ngikutin sebisanya. Dan saya percaya satu waktu kita akan menciptakan pekerja-pekerja yang mampu larinya sprint. Cepat, kencang begitu. Ya. Nah ini yang menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan. Apa yang menjadi misi kalumi yang sudah dicanangkan, ya, ini visinya. Visi kita adalah melahirkan anggota kalumi unggulan yang memberikan sumbangsi seutuhnya dalam segala aspek melalui ormas, parpol, pendidikan, wirausaha, iptek, dan karya lain. Kita coba garap. Kita bersyukur sama Tuhan, ada 3 jalur menolong kalian anak-anak kalumi sekarang menjadi sarjana. Karena seperti yang saya bilang, kalau cuma buka SMA, kita udah bisa buka banyak sekolah sebetulnya. Terus SMA-nya yang datang, pulang gitu kan. Sak dapatnya, bisa terbaik di daerah itu. Tapi tidak akan pernah punya impact nasional yang luar biasa. Nah untuk mau bikin sekolah yang bagus, punya impact besar,
Risikonya besar karena biayanya besar. Nah gimana sekarang biaya operasional yang mahal itu, murid-murid tidak perlu bayar mahal. Karena saya paling tidak suka gratis. Semua harus bayar. Mau 500 perak, mau 1000 perak, bayar sih. Maka orang tua kalian kalau datang harus jujur. Mulai dari situ. Kejujuran, minat, ada ambil bagian. Nah kadang-kadang ada juga orang tua nggak jujur ya, digede-gedein. Begitu jalan 1 semester mabok dia. Pak ini kebesaran, lo yang bikin ini siapa kamu? Kenapa? Takut nggak diterima waktu itu. Jadi sempat juga kita merasa, saya panggil lagi gurunya. Kok bisa ada image? Siapa yang gede bayar jadi diterima? Nah image itu ditumbuh kembangkan sendiri dia. Kita nggak begitu Pak ya, dia tulis kita segitu. Ya, akhirnya saya sering tanda tangan, minta turun uang sekolah. Cuman ada di Mika itu ya. Yang ada juga kita tanda tangan, kenaikan uang sekolah kan gitu. Ini minta turun. Tapi memang kita dirikan sekolah ini bukan mau cari makan. Berkeringat kita untuk ngumpulin uang. 500 juta kos kita every month. Kurang lebih 200 juta itu dari siswa dan bantuan Pemda yang agak besar juga. Ya. 300 juta itu cari sendiri. Sampai kapan? Sampai mati. Karena mana ada sekolah kan? Sekolahnya udah 20 tahun cukup ya. Episodenya sampai di sini, itu sinetron. Sekolah itu sampai mati. Selama saya berdiri, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya nggak bisa bilang, wah uangnya udah kurang nih, jadi tutup aja deh. No, saya jungkir balik untuk itu. Saya berani ngomong sama orang urusan uang, tapi bukan pribadi. Saya personal nggak pernah. Saya personal perlu ini lo bantu lo gitu. No. Tapi untuk Mika, untuk lembaga ini, untuk PAMA dan yayasan yang lain, saya bilang kita butuh segini loh, lu bantuin gini. Dan orang tahu apa yang kita kerja. Dan orang ambil bagian. Ya, nah karena itu ini menjadi sangat penting. Karena itulah kalian diberikan sekolah yang lingkungannya sangat luar biasa. Yang sudah kalumi tentu tidak tahu tahun ini kita, tahun lalu ya, sudah meratakan daerah belakang yang sekarang asrama SMP sendiri pun kalian mungkin sebagian udah nggak tahu juga. Ya, di belakang SMP itu ada lapangan bola udah dibulldozer ya. Habis 70 apa 80 juta ya. Ya, mestinya kalian yang lunasin. Itu gunanya jadi kalumi. Saya monitor terus. Kemarin longsor saya dapat laporan, pasang gini. Jadi saya tukang juga ikut. Saya mau mencintai apapun yang ada di sudut sekolah itu. Karena itu rumahku. Bukankah itu lagunya? Ya. Rumah siapa itu? Rumah kita. Cuma kalau kalian kan jahat, udah pergi dari rumah, ditinggal aja tuh rumah. Bodoh amat gitu ya. Mestinya pikirin atau kalau itu rumah gitu. Nah, ini yang kita rindu. Sehingga ini perlu pergerakan. Indonesia Timur sangat membutuhkan. Papua itu luar biasa problemnya. Saya kalau pergi ke Papua bonyok juga sebetulnya. Enggak sederhana. Pertama badan saya sendiri juga bonyok. Costing juga jadi bonyok. Tapi panggilan itu begitu kuat. Dan peluang yang Tuhan beri pun sangat terasa. Tapi pergumulannya juga waduh nggak gampang. Ini jadi apa enggak? Ini maju apa enggak ini? Ya, sembari terus menunggu waktu Tuhan. Ya, biarlah Tuhan yang kerja. Bagianku kerjakan. Ya. Sehingga kita tarik anak-anak Papua. Saya pergi 1 orang, gue bandara Papua sekian. Yuk siap nggak bayarin? Siap Pak, tiap tahun. Iya. Tiap tahun kita ambil anak Papua. Tahun pertama 9, tahun kedua 7, tahun ini 19. Jadi saya udah ngomong ke sana sini, 19 anak tiketnya aja ada berapa? Satu kali rekrutan itu kita dari 70 sama, kalau ini 100 juta lebih sudah. Lalu bawa beberapa kepala sekolah atau kepala suku dari Papua supaya dia lihat di sekolahnya kayak apa. Maka mereka trust banget sama kita, percaya betul kasih anak-anak. Ya. Kita bawa ke Papua, ke Kalimantan, mereka sekolah. Supaya nanti lulus mereka masuk Teacher College UPH, habis itu nanti kalau mereka lulus balik lagi, tapi ke Papua langsung. Harap Papua sudah berdiri sekolah. Begitulah pergumulan kita. Nah, ini jadi doa kalian ini. Kalau ini harus mikir baik, kita ini udah tua dimakan usianya. Nggak lama lagi mati udah. Ya.
Walaupun Tuhan kasih umur saya 70, ya tinggal berapa tahun lagi. Nggak sampai 20 tahun lagi. Harusnya kalian sudah jadi punya semangat yang tinggi. Ini visi yang kita rindu. Karena itulah Kalumi ini didirikan supaya jangan hanya berhenti lalu selesai kan begitu ya. Kita nggak mau itu. Tapi bagaimana terus ini bertumbuh dan berkembang. Siapa Lis yang bakal yang sudah lulus dokter siapa yang main keyboard Presley dokter tahun ini selesai. Ya, dia internship. Kemarin Katie, anak saya kan dokter. Dia internshipnya di Tarakan, rumah sakit Tarakan di Pulau Tarakan, bukan Tarakan sini. Itu kota kaya. Jadi habis ini ditarik dia untuk PTT di sana. Udah kamu di sini 2 tahun udah nanti diangkat pegawai negeri, lalu kamu akan dikirim program S2, gitulah ceritanya. Sama kepala rumah sakitnya. Kamu sini aja balik. Itu ngomong sama saya, waduh gajinya gede juga. Tapi ntar dulu lah, kau coba PTT ini pengabdian ini jangan pikirin dulu uangnya berapa kan gitu. Saya telepon ke Landak, ke bupati kasih tahu kepala dinas, saya telepon, ada tempat mau senangnya setengah mati. Saya kirim ke sana, dapat gaji lah dia, 1/4 dari Tarakan. Tapi memang bukan itu, sehingga kalau saya lihat gaji dokter gila gitu. Ya, masa dokter segitu? Dokter! Kuliahnya kita keringet darah gitu. Saya bilang keringet darah karena uangnya terlalu besar. Kadang-kadang saya deg-degan kalau bayar uang dia. Masuknya saja dulu udah cicilan. Habis bayarnya 150 juta. Nyicil 6 kali apa 8 kali lah. Keringanan buat pendeta yang patut dikasihani. Kurang lebih begitulah gitu. Satu lagi. Tuhan baik lolos. Nah sekarang dia di sana. Jadi Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ada di SKM, latihan anak didik ini. Wah, anak SKM sekarang luar biasa. Karena anak saya bilang, Pak, pasienku lebih banyak di sini daripada di karena semua rajin ke dokter. Ya, thanks God, rupanya banyak anak-anak alumni yang di UKI tinggal di situ. Jadi mereka ada berkomunikasi. Jadi di SKM itu bisa 2-3 dokter itu tiap Sabtu Minggu. Ya, bukan giliran kalian lah ya, apa boleh buat ya. Tapi tetap si operasi plastik nggak bisa ya. Nah jadi itu yang kita lakoni, kita rindu. Saya mau juga anak-anak, ya anak saya, kalian ini anak saya semua. Ya, yang lahir dari kandungan saya dari kandungan istri saya maupun anak yang lahir dari kandungan SKM. Kalian semua anak saya yang saya mau ambil bagian dalam hal ini. Pulang dan bergumul. Ya, terus bagaimana kita melakoni? Ini filosofi Kalumi, seperti yang saya sudah bilang tadi. Nama Kalumi diambil dari nama buah khas Kalimantan, yang rasanya asam dan sering digunakan sebagai penyedap makanan. Ya, jadi ingat filosofi nama ini adalah mengingatkan setiap alumni agar dalam kehadirannya dapat menjadi apa? Penyedap bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi garam dan terang dunia dimanapun alumni itu berada. Ini dream kita nih. Ada suasana nggak enak kalian yang menyegarkan. Ada kesulitan hidup yang luar biasa. Kehadiran kalian menyegarkan. Alangkah indahnya. Karena itu saya harap kalian mesti mulai melihat itu. Jangan lagi di otak kalian ini cuma pikiran target mau jadi pegawai negeri nanti. No. Jangan itu dulu pikiran. Studi sebaik-baiknya bidang studimu apa, bagaimana kau memuliakan Tuhan dengan bidang studimu. Itu yang paling penting. Lakoni itu. Jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu banyak cita-cita yang angin surga semua. Ya. Seperti kalau orang pacaran, kak nanti kalau kita nikah anak kita berapa kak? Gak usah banyak-banyak lah, 3 aja. Ntar kita tinggalnya di mana? Daerah Menteng aja. Udah pacaran, kau makan apa? Nanti kita makannya kalau pagi apa siang? Pagi makan roti gini. Tiba-tiba biur hujan turun, kuyup dua-duanya. Orang kosnya jadi ganggang mau rumah di Menteng gitu. Makannya saja kagak jelas mau roti apa semua. Dibayangkannya itu. Padahal mestinya kamu bayangin itu, bukan itu nanti aja lah. Apapun kau makan hidup kau. Ya. Bukan itu. Tapi bagaimana kita memang hidup dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang jadi penting. Nah karena itu di mana kalian hadir harus berguna.
punya impact begitu ya. Itu penting sekali. Nah, kenapa Kalumi ini didirikan? Ini juga buat kita semua ya, pengurus yayasan maupun anak-anak Kalumi sendiri. Mendata, memelihara, menumbuhkan hubungan sesama alumni, adik-adik BSKM, guru, staf, pengurus, staf, semuanya sebagai satu keluarga besar Kalumi. Ya. Jadi ada adik-adik kalian yang cikal bakal. Saya berharap sebetulnya nanti ya, Presley kalau sudah selesai internship, saya pasti akan minta dia datang ke SKM, lalu ngomong depan anak-anak. Saya nggak tahu lagi, ada satu lagi siapa yang di Ponti yang lagi ngambil S2 di IPDN. Saya nggak hafal nama kalian. Kalian yang saya lihat juga jangan kagok ya. Tadi mestinya ada stiker namamu satu-satu, karena saya nggak hafal lagi ya nama kalian. Nama istri saja saya juga suka lupa. Makanya saya suka panggil mama sambil mikir, nama biniku siapa ya? Kalau mama, orang bilang, ih papinya sayang amat sama bininya. Ah gila lu, gue lupa namanya. Enggak, yang terakhir enggak serius, jangan lu laporin ke bawah ya. Bikin masalah kamu nanti. Ya, saya nggak hafal. Memang kadang-kadang sulit bagi saya, overloaded begitu ya. Jadi inget, nah mestinya pakai stiker tadi dikasih nama ya. Nah, jadi bagaimana kalian mendata adik-adik yang ada di sana? Siapa yang sekolah kemana dan seterusnya. Ya. Ini penting sekali. Kemudian membuat konfirmasi jejaring kerja bagi semua alumni. Oh saya kerja di sini, oh ini butuh ini, butuh ini. Nah kenapa saya juga hadirkan hari ini supaya kalian bisa berinteraksi dengan para pengurus yayasan. Ya. Saya belum sanggup ini untuk buat satu unit lagi. Tapi karena saya punya banyak teman yang perusahaannya gede-gede, bikin anak yuk ditaruh kemari. Saya juga ngeri-ngeri sedap, orang Medan bilang. Ngerinya sedapnya karena sedap juga nih anak kerja. Ngerinya aku taruh yang bengkok pula lagi anak ini, matilah aku. Nah, jadi saya perlu orang nyortir kan, melatih. Nah, ini kita mau mulai. Nah, nanti saya minta Pak Iwan sama Pak Yusak satu presentasi bisnisnya begitu ya. Satu untuk pelatihan buat pekerja itu kayak apa. Supaya mereka mulai merumuskan, memikirkan tim itu. Sortir. Mana yang bisa diambil, mana yang bisa digarap, mana yang bisa dikembangkan. Supaya kita bisa kerjakan. Banyak aspek. Nah, ini jadi pergumulan kita. Karena itu penting sekali jejaring itu siapa yang butuh lowongan kerja dan seterusnya ya. Tapi bisnisnya Kalumi mungkin nanti Juli akan start di Ngabang ya. Kita main tiketing dulu mulai. Tiket jual tiket ya. Jadi Kalumi kalau pulang ke Kalimantan tidak beli tiketing kita ini pendosa besar. Jangan sampai mukamu kelihatan di Ngabang di tiket nggak ada order nih. Langsung dicoret jadi anggota Kalumi ya. Kita coba bikin. Nah kita ini yang rombongan pergi Januari Juni coba nanti akan diatur. Kita tinggal di softwarenya terus latihan pelan-pelan. Saya tahu itu bukan bisnis besar. Itu bisnis kecil. Mutarnya mesti juga perorangan. Tapi saya mau orang belajar. Jadi otak saya udah mesti muter lagi. Ngaturinnya ini gimana lagi nih? Memulainya supaya anak-anak ini mulai dan maju. Ya. Bagaimana kita pelan-pelan? Ya. Kita mau buka batal latihan kerja kita kan mau latih lagi satu anak. Sampai sekarang belum dapat. Kalau bisa kita latih satu anak betul-betul punya beban dan jago jahit. Aduh, itu bisa potong bukan saja Ponti, nggak bisa lagi distribut ke Landak, dari Tanah Abang pun berhenti. Orang dari Ponti itu order dari Tanah Abang. Tanah Abang masuk Ponti, Ponti baru dikirim kabupaten, berapa mahal. Kalau bisa kita produksi di Landak, berapa hebat. Memang repotnya, orang Dayak kurang suka jahit. Kebanyakan lari yang suka. Padahal jahit itu kan di tempatnya. Nah, ini lari terus semuanya. Jadi agak beda. Ya. Kalau art juga di Landak kan enggak ya. Kalau merajut itu kan mesti ke apa ini ke arah perbatasan sana? Putusibau ya. Putusibau ada yang ngerajut apa semua segala macam kan. Di Landak juga di tempat kita itu kurang. Nah, makanya terlalu banyak sebetulnya di dalam kekurangan itu peluang gitu. Yang kita mesti pikirin sama-sama ya. Bagaimana membuat pelatihan khusus tadi itu pembinaan berkala bagi alumni untuk ini, untuk itu. Saya sudah ngomong sama beberapa politisi. Pak, yuk kirim mana mau yang ikut. Ya, saya bilang tadi dulu gue bentuk dulu lah.
Jadi bagus baru saya kirim. Saya nggak mau kirim nanti cuma jadi bikin malu aja. Jadi jejaring, saya bergaul nih, saya pelihara nih pergaulan nih. Sama ini, sama ini, sama ini. Supaya bisa jadi jalan. Gitu. Kemudian bagaimana menjadi donatur bagi adik-adik yang masih sekolah. Membantu, mengawasi, mengolah. Ya, perkembangan perluasan pelayanan SKM ke daerah yang membutuhkan berdasarkan pada misi, visi, filosofi Mika, ya, moto SKM, bersama dengan gereja dan lembaga Kristen lainnya. Ya. Bagaimana kita tumbuh kembangkan ini? Bagaimana kita kerjakan ini? Nah, ini jadi penting. Ya. Sehingga di dalam bagian-bagian mengerjakan apa yang perlu untuk kita kerjakan, kita garap sungguh-sungguh. Jadi kalian bukan sekedar ingat tadi ya, kumpul rame-rame, lepas kangen, bukan. Kita punya arah, kita punya tujuan. Bagaimana jadi berkat untuk adik-adik kita. Ya. Bagaimana kita bersama melayani lewat Kalumi untuk menjadi keluarga besar yang bersatu. Saling menjaga dan terus menjadi bersaksi ya bersama di dalam pimpinan Tuhan dan jadi saksi yang nyata. Saya cuma ngitung gini, kalau 400 anak-anak ini kalian semua kira-kira 4-5 tahun lagi kalian sudah kerja semua rata-rata. Yang kerja itu kurang lebih ada 300-400an begini. Kalau 300-400 ambil satu anak, 250 satu anak misalnya ya. Ada 300-400 anak ada punya orang tua asuh. Siapa orang tua asuhnya? Kakaknya. Pak 250 kegedeannya, udahlah 125. Setengah anak kau belah dua ini. Nah satu, jadi 2 orang ambil satu, 2 orang ambil satu. 2 orang ambil satu sudah tertolong 150 anak. Kalian ngerti nggak kekuatan kalian? Saya sudah sampai ke ujung sana tuh. Maka ini kita tumbuh kembangkan semangat. Ya tentu saya berharap ada di antara kalian nanti yang jadi bupati di Landa, jadi camat gitu kan. Bisa ngambil 10 anak, ada yang jadi pengusaha sukses, bisa ambil 50 anak. Sekarang ini giliran kalian. Ya, kita mau mulai dan kalian meneruskan. Oleh karena itulah bersama kita melayani pasti akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah mari kita lihat data Kalumi yang saya bicara tadi. Data Kalumi itu totalnya ada 473 orang. Dari 473 itu yang langsung kerja ada 55 orang. Nah, langsung kerja. Ya. Jadi selesai SMA mereka kerja. Yang mahasiswa yang masih kuliah sekarang ini 233 orang. Kuliah di berbagai tempat. Ya. Ada yang di Ponti, Jakarta. Yang di Undip udah selesai apa enggak? Saya juga nggak jelas lagi. Ya. Kemudian ada yang di Jogja, di mana lagi? Bandung ya, pokoknya banyak lah tersebar sana sini, ya. Itu yang mahasiswa. Yang sarjana dari D3 diplom sampai S1 181 orang. Artinya kalau sudah selesai D3 S1 ini kan udah pada kerja. Sebagian itu jadi guru di SKM. Ada 43 yang itu lewat beasiswa SKM. Jadi anak-anak kita kasih 3 jalur. Pertama, kamu kuliah lewat SKM. Ya. SKM ini tentu punya komitmen lalu kembali mengajar anak-anak. Yang kedua, biaya sendiri karena dia punya uang. Yang ketiga, biaya Pemda. Nah, terus itu biaya Pemda. Ya ada anak-anak kita berapa puluh lagi anak-anak yang biaya Pemda. Ya. Nah baru nanti kemudian S2 sudah ada 4 orang. Lalu beberapa guru juga udah minta mereka kontraknya nggak akan diperpanjang mau ngambil program S2. Satu pihak memang kita senang, di lain pihak kita juga susah karena gurunya nanti bisa jadi dimuter baru lagi. Padahal ini mesti dibimbing, mesti betul-betul solid. Maka itu kita lagi memikirkan dan itu kerinduan supaya nanti yang di Ngabang itu di SKM itu kita lagi mau buka lab di situ. Sehingga orang-orang kerja di situ S2 bikin program. Nah sekolah ini jadi jadi tempat melatih mengolah seluruh hasil penelitian ini. Akosnya itu akan makin gede. Dreamnya satu waktu nanti sekolah-sekolah di Indonesia kalau mau cari pelatihan nyarinya ke Landak tuh. Ya, ini berdua lagi ada beberapa orang doktor yang akan selesai pensiun dan mereka punya beban. Nah, kami mesti diskusi. Saya akan amat sangat Tuhan tolong kalau boleh. Kalau itu jadi mereka yang tinggal di situ itu kan luar biasa. Tinggalnya di Ngabang.
kualitasnya mah ITB. Kan keren ya. Itu dream kita. Maka kita berdoa, percayalah Tuhan pasti tolong kita dengan caranya. Mana yang terbaik, pasti itu bisnis dia lah. Jadi jangan main-main dengan kekuatan kita yang 473 orang dengan 181 sarjana, S1, 4 S2, dan 233 mahasiswa. Yang tiap tahun ada jadi sarjana. Bulan Juli ini dari Teacher College, siapa aja sini yang dari Teacher College yang akan lulus tahun ini? 1, 2, 3. Nah, 3 ini akan diwisuda tahun ini. Ya. Tahun ini kan? Nah, 3 ini nanti saya mesti penjara di Jakarta nanti mereka ini. Ya. Saya mau latih lagi. Kita rindu nanti anak-anak ada yang mulai mengisi. Karena tadi kemarin Ibu Ariana bilang kalau ada yang bisa bikin statistik, salah satu dari kalian di drive lagi, tambah lagi. Jadi ingat, perjuangan kalian itu luar biasa. Ya. Ambil bagian, garap apa yang bisa digarap. Kita rindu satu waktu nanti, waktunya terus akan berjalan bukan? Yang namanya di kantor pusat ini, sudahlah mestinya kalumi semua yang isi. Tiap posisi yang kalian mampu, kalian isi, kalian mampu, kalian isi. Gitu. Ya. Semua kita siapkan, semua kita latih. Jadi Susi bakal menggantikan Ibu Lis, nanti Ibu Lis bimbing dia sampai dia bisa mandiri. Lalu Teni, Citra, Lisbeth akan selesai lagi mengisi posisi in out-nya mana ini. Accounting-nya udah mulai kuat, cikal bakalnya udah ada. Tinggal melatih bagian satu, bagian statistik untuk menurut strata statistik kualitas. Up and down-nya kuantitas, kualitas itu diukur semua nanti. Ada alat ukurnya yang kita mau bikin. Keren nih. Orang bilang, Pak ini Bapak ini sekolah apa sih? Di mana sih sekolahnya? Di kampung. Gila, ngapain bikin begitu? Sorry, kita boleh lokasinya di kampung. Tapi kita bukan orang kampungan. Kita mau bikin satu hal yang bermutu. Kalian punya semangat itu semua. Tanamkan pada diri. Ya. Sehingga dengan demikian, ingat, ini bukan tentang Big Man Sirait, bukan tentang kamu atau siapapun, tapi memang bagaimana kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan hidup kita tidak jadi salah. Ya, jadi itu yang menjadi perlu dalam hari-hari kita. Nah, ini data Kalumi yang ada pada saat ini. Kalumi itu di pusatnya itu kita di SKM. Jadi di SKM sekarang ada kantor ya. Satu ruang kantor Kalumi ya. Lalu di teras itu nanti kita akan desain meja taruh satu untuk meja meeting begitu ya. Jadi kalau pas lagi rapat, lagi apa Kalumi punya. Nah, full time di Kalumi nanti adalah Uli akan kembali ke Landak. Ya, nanti sesudah yang lulus dari Teacher College Jakarta masuk latih pindah tugas ya. Uli akan kembali ke Jakarta. Dia ada punya tujuan mulia yaitu menikah. Ya, itu kan panggilan Tuhan yang harus dipenuhi toh. Tapi saya bersyukur menikahnya dengan sesama alumni. Jadi sesama Kalumi lah ya. Jadi pernikahan Kalumi. Udah beberapa yang menikah ya. Siapa namanya? Ruansa dengan Pak Awan dengan Christine. Itu alumni ya. Jadi kalian juga nanti kalau pacaran gak usah jauh-jauh ya. Lihat, ini gue mau sama Kalumi chapter Jogja, chapter Fonti, tinggal pilih chapternya aja lah ya. Saya akan senang sekali kalau anak-anak ini, anak-anakku antar Kalumi, ya, enggak, itu jangan khawatir, Pak itu incest enggak Pak? Kan kakak adik gitu. Enggak lah, kita kan keluarganya Kalumi, berapa darah orang tua lain-lain ya. Jadi sehingga kalau kita betul-betul mampu itu, waduh indah banget. Saya selalu doakan ya. Supaya kalau kalian pacaran sama orang luar gagal. Sehingga mau lari kemanapun kok kayaknya mentok Pak. Udahlah ke dalam aja. Ya, nanti Pak Budi jadi mak comblang ya. Beliau ini ahli sih. Ya, jadi bagaimana pengembangan ini kita lakukan ya. Nah, progres yang sedang digarap oleh Kalumi sekarang. Jadi nanti Uli balik ke Ponti ke SKM, jadi kantor di SKM itu kan full. Jadi direktur nasionalnya untuk operasional. Ya. Jadi ini nanti operasionalnya di sebelah sini ini adalah yayasan. Jadi secara yayasan nanti ada struktur pengurusnya, tapi sebelah sini ini operasional semua database akan ada di sini.
Ya, saya senang kemarin anak-anak udah kumpul-kumpul uang kalau mau beli printer gitu ya. Bagus ya. Jadi ambil bagian lah. Yang udah masih, aduh Pak saya belum bisa. Kau uang jajan-jajanmu 50.000, 10.000. Ya, Pak masa dikirim pakai wesel 10.000? Udah titip siapa-siapa kumpul-kumpul Jakarta, dari Jakarta 100.000. Saya seneng. Apalah sulitnya beli printer? Saya tinggal beli pribadi juga nggak masalah. Ya, beliin komputer juga nggak problem. Tapi kalau bisa bersama itu keren. Nah itu yang kita mau. Enggaan. Mau 5.000 perak, mau 1.000 perak, kalian belajar ambil bagian. Jadi database kita on progress terus ya, lagi dikumpulkan. Untuk bidang pendidikan ada guru-guru di SKM yang anggota Kalumi ya. Untuk pelatihan ini nanti kita akan rumuskan bagaimana pelatihan ini ya. Kalau saya nanti akan yang di Landak sama itu lebih ke pelatihan kepemimpinan. Banyak pelatihan-pelatihan yang kita juga perlukan gitu. Nanti ini akan diatur. Ya, untuk bisnis itu yang kita bilang segera karena memang kesulitan masih adalah mendata capacity kemampuan kalian apa. Ya. Karena itu nanti yang sudah lulus, Uli tolong diingetin semua bikin CV-nya. Ya, di mana kuliah di mana, lulusnya apa, spesifikasinya apa, kerja di mana. Ya. Sehingga satu waktu nanti kalau ini bisa jadi hunter. Hunter itu adalah pemburu kerja dan penyalurnya. Tapi khusus untuk Kalumi, nggak mau terima orang luar. Jadi kita hunter langsung nanti mana bidang-bidang. Ada teman kita yang kerja di situ bisa latih kalian. Sehingga jejaring itu jejaring Kalumi. Ya. Beberapa tempat teman-teman saya yang lembaga finance, Pak bisa berapa lu masukin, saya ambil di sini. Nah itu nanti kita selektif. Siapa yang oke, lalu kita kasih latihan dasar kerja, etika kerja, kan begitu ya. Sistem kerja baru kita kirim. Ya di politik, jejaring kita sudah ada, tinggal melatih kalian semua supaya lebih matang. Karena nggak bisa lulus langsung masuk politik itu juga konyol. Selalu punya pengalaman bermasyarakatnya. Jejaring lapang kerja ini semua juga mengikuti ya. Nah statuta Kalumi akan dibikin, yang sudah ada sekarang adalah statutanya Mika. Ya. Jadi inilah yang perlu untuk kita perhatikan, nggak balik ke pertama. Apa namanya? Bagaimana kita menggarap pergerakan yang ada di dalam Kalumi ini. Biarlah Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita, supaya ini jadi berkat yang nyata buat kita semua. Kita berdoa, nanti ada Ramatama, kita mau diskusi di Ramatama nanti ya. Kita ada beberapa bagian lagi yang akan kita selesai. Kita doa. Tuhan terima kasih untuk Kalumi. Tuhan sadar ingatkan kami tugas yang menanti. Supaya semua boleh kami kerjakan di dalam takut akan Tuhan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, tolong kami di dalam kasih-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, kami memohon. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan pada kita. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pembina Yayasan Mika Bapak Setiadi Perwata yang akan diwakilkan oleh Bapak Handoko Sukanoto selaku penasihat Yayasan Mika. Kepada Bapak Handoko dipersilahkan. Selamat siang, Shalom. Saya ini ditelepon Pak Bigman, kaget saya begitu, kayak petir di siang bolong gitu. Katanya sih sambutan apa ya? Karena kebetulan saya sudah nggak jadi pembina. Simpatisan aja lah. Jadi begini, kalau udah panjang lebar, tadi Pak Bigman panjang lebar. Saya cuma singkat aja. Marilah adik-adik, kalau bantulah nikah. Caranya apa? Yang gampang-gampang aja gitu. Resep saya gampang. Saya pada saat kelas SD, saya melakukan memberi pada saat kelas SD. Pada saya naik kelas SMP, berilah pada saat saya kelas SMP. Dan seterusnya. Jadi, wah Bapak enak yang ngomong nyumbang begini. Enggak juga, semua belajar. Belajar dari saat dimana kelas itu ada. Jangan sampai kita S2, nyumbangnya kelas SD, gitu loh. Ini banyak yang seperti itu. Karena dikatakan orang yang kaya paling sulit masuk kerajaan surga. Katanya begitu, kata Pak Pendeta loh. Kata Alkitab, sorry. Tapi unta lebih mudah masuk dalam
lubang jarum. Seperti itu. Untuk apa kita punya uang banyak, tapi kita nggak berdampak bagi orang banyak juga gitu. Jadi saya cuma pesan aja yang sebetulnya kalau dibilang makilin, bukan makilin ya Pak. Makilin simpatisan aja deh. Jadi tolong adik-adik yang sudah lulus, khususnya yang sudah bekerja, saya malah usul, jika perlu pengurus-pengurus yang sekarang nikah ini, termasuk Ibu Rina istri saya, itu kalian yang nanti akan menggantikan gitu. Jadi ada estafet yang mungkin gini, ilmunya makin tinggi kan, karena Ibu Rina kan jadul nih, zaman dulu kan. Nah, kalian yang sudah pendidikannya sudah tinggi, harusnya menggantikan supaya yayasan ini semakin kokoh, semakin kuat dan semakin bagus. Dengan catatan, dengan kerendahan hati. Karena Tuhan kita meminta, kita harus rendah hati, katanya begitu. Nah, itu aja mungkin Pak Ipan dan Bapak-Bapak pengurus yang lain. Kita harapkan ada regenerasi. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan alumni Jakarta kepada Kak Hana. Dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Pendeta Bukman dan para pengurus yayasan sekalian. Pagi hari ini kami mau bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan boleh perkenankan dan pakai setiap pengurus untuk boleh jadi wadah buat kami, khususnya untuk Sabtu ini dan berkenan hadir. Ini pertama kalinya kami berkumpul. Seharusnya hari ini datang sekitar 52 orang, cuma separuh setengahnya itu baru selesai kuliah tadi sekitar jam 11. Jadi mereka sedang dalam perjalanan ke sini dan kemungkinan nanti sekitar jam 12-an akan tiba. Jadi karena ada sesi selanjutnya mungkin mereka akan hadir di waktu itu. Yang saya mau sampaikan hanya terima kasih. Tolong kami untuk bimbing kami selanjutnya dalam biarlah ini jadi komunitas yang boleh saling membangun. Dan yang terakhir adalah buat kalumi semua, biar kita semua bisa kerjasama, saling menopang, saling membangun. Kita kan sama-sama pendatang ya di sini. Biar kita juga bisa pulang nanti jadi berkat buat Kalimantan dan bisa jadi berkat juga buat Jakarta. Itu aja, terima kasih. Selamat siang.